Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan saudara-saudara berada dalam kondisi sehat dan walafiat. Kuliah hari ini akan membahas tentang pencernaan dan penyerapan makanan pada ikan. Pemahaman tentang proses pencernaan pada ikan ini dapat dianalogikan nantinya untuk hewan lain. Tujuan daripada pemaparan tentang pencernaan dan penyerapan pada ikan ini adalah agar mahasiswa dapat memahami tentang proses-proses pencernaan dan penyerapan pada tubuh ikan. Pemahaman tentang pencernaan dan penyerapan pada tubuh ikan ini nantinya akan dapat digunakan atau dapat dijadikan dasar dalam mengkaji tentang ekologi makanan atau feeding ekologi, yang ilmu ini sangat penting dalam pengelolaan sumber daya perairan. Demikian juga pemahaman tentang pencernaan penyerapan ini penting untuk memahami ilmu nutrisi yang sangat penting dalam pengembangan budidaya perairan. Sebagaimana ketahui bahwa ikan termasuk organisme heterotrof, sehingga untuk mendapatkan energi dan materi yang dibutuhkan untuk menopang kelangsungan hidupnya harus mengkonsumsi makanan. Makanan yang dimakan oleh ikan dapat dimanfaatkan oleh tubuh hanya dapat dilakukan melalui tahapan proses. Tahapan proses tersebut yaitu yang pertama adalah ingestion, yaitu proses masuknya makanan dari luar tubuh masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Kemudian tahap yang berikutnya adalah tahap digestion atau pencernaan, yaitu makanan akan dirombak menjadi komponen yang sederhana atau molekul sederhana dan ukurannya menjadi partikel kecil atau mikro untuk siap diserap. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahap penyerapan makanan, yaitu masuknya makanan dari rongga saluran pencernaan, itu rongga usus, masuk ke dalam usus, ke dalam melalui membran usus. Kemudian yang tahap berikutnya adalah tahap transportasi, yaitu nutrien yang sudah diserap oleh usus akan diangkut oleh sistem peredaran darah menuju ke organ-organ yang dibutuhkan, termasuk ke dalam sel. Kemudian selanjutnya adalah tahapan metabolisme, yaitu proses pemanfaatan di dalam sel. Pada proses metabolisme ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, makanan atau nutrien yang berasal dari hasil penyerapan tersebut dikatabolisir untuk menghasilkan energi bebas. Dan di samping itu dihasilkan energi bebas juga akan dihasilkan buangan berbentuk karbon dioksida yang nantinya akan dibuang lewat insang, kemudian ada H2O yang juga dibuang lewat saluran uriner, dan NH3. NH3 pada ikan sebagian besar atau hampir 80% dibuang lewat insang. Di samping itu, nutrien yang dikonsumsi oleh ikan akan dianabolisir atau dirombak menjadi atau dirubah menjadi senyawa baru yang dibutuhkan untuk proses fisiologis. Yang pertama misalkan untuk pembentukan antibodi yang penting dalam sistem pertahanan tubuh, kemudian digunakan untuk pembentukan jaringan baru untuk pertumbuhan, digunakan untuk pembentukan enzim yang penting dalam proses-proses metabolisme, dibentuk atau digunakan untuk pembentukan hormon untuk proses-proses pengaturan di dalam tubuh, kemudian juga untuk pembentukan mukus. Sebelum kita berbicara tentang proses pencernaan lebih lanjut, maka kita perlu memahami atau mengetahui tentang apa sih yang dimaksud dengan pencernaan dan penyerapan makanan. Pencernaan makanan adalah suatu proses penyerapan makanan melalui mekanisme fisik atau mekanik dan kimiawi atau enzimatik
sehingga makanan menjadi bahan yang sederhana dan melarut dalam lingkungan air yang selanjutnya mudah diedarkan atau diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem sirkulasi. Sedangkan penyerapan makanan adalah suatu proses masuknya zat tercerna atau nutrien, yaitu bentuknya molekul sederhana, melalui sel epitel usus untuk selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem respirasi. Proses-proses pencernaan itu melibatkan organ, yaitu adalah yang pertama adalah alat pencernaan yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah saluran pencernaan, yaitu suatu saluran yang dimulai dari mulut, kemudian rongga mulut, kemudian bagian faring, bagian esofagus, bagian lambung, bagian pylorus, bagian usus, bagian rektum, dan terakhir adalah anus. Bagian-bagian tersebut tentu saja memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Yang berikutnya adalah kelenjar pencernaan yang terdiri atas hati dan pankreas. Hati nantinya akan dilengkapi dengan organ penampung cairan digestif yang bentuk kantung empedu. Yang berikutnya adalah cairan digestif. Cairan digestif adalah suatu cairan yang sangat penting atau dibutuhkan dalam proses pencernaan yang terdiri atas air, enzim, HCl, garam-garam bikarbonat, cairan empedu, mukus, dan lain-lain. Cairan digestif ini adalah sangat penting dalam proses pencernaan. Kemudian berikutnya adalah makanan. Makanan merupakan bahan yang dibutuhkan tubuh yang baru akan bermanfaat setelah dicerna dan diserap terlebih dahulu. Kalau kita lihat prosesnya, pencernaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama adalah pencernaan di luar sel. Pencernaan di luar sel adalah suatu pencernaan yang terjadi di dalam saluran pencernaan dari mulai rongga mulut hingga segmen usus. Jadi pada ikan itu pencernaan makanan terjadi di luar sel. Yang berikut adalah pencernaan di dalam sel. Pencernaan di dalam sel itu hanya terjadi pada stadium larva. Jadi pencernaan di dalam sel yaitu terjadi umumnya di bagian epitel, di bagian rektum. Pada stadia larva kita ketahui bahwa saluran pencernaan masih sederhana, usus masih sangat pendek, sehingga makanan yang dimakan oleh larva tersebut sulit untuk dicerna hingga menjadi senyawa sederhana, misalkan untuk protein menjadi asam amino, asam lemak, atau glukosa. Oleh karena itu, maka makanan ketika sampai ke rektum akan diserap oleh sel pada bagian rektum secara fagositosis atau pinoresis, kemudian di dalam sel yang terdapat pada segmen rektum tersebut, zat makanan akan dihidrolisis dengan bantuan enzim atau lisosom primer yang dihasilkan oleh badan Golgi, sehingga bagian yang makanan yang berbentuk makromolekul tersebut akan menjadi senyawa sederhana yang selanjutnya akan dimamankan oleh tubuh ikan. Selanjutnya kita berbicara tentang proses pencernaan. Secara prinsip dari pencernaan itu adalah mengubah makanan yang berpartikel besar atau makromolekul menjadi bagian-bagian yang berukuran atau berpartikel kecil melalui aksi mekanik, mulai dari rongga mulut dan dilanjutkan di bagian segmen berikutnya, yaitu di faring, di lambung, dan di usus. Selain aksi mekanik, juga yang berperan dalam meluluhlantakkan zat makanan di dalam saluran pencernaan adalah aksi enzimatik atau proses hidrolisis. Jadi makanan yang sudah menjadi bergel, bagian permukaannya akan dihidrolisis oleh enzim sehingga menjadi tercerna, kemudian dengan adanya gerakan proses akan
melepas, kemudian sehingga partikel zat makan itu semakin lama semakin kecil sehingga tersisa adalah bagian yang tidak bisa dicerna. Dengan demikian maka bahan-bahan yang tercerna nantinya akan diserap oleh dinding usus. Kemudian bahan-bahan yang tidak dapat dicerna itu akan dikeluarkan atau dibuang melalui bagian anus dalam bentuk feses. Nah, secara kimia prinsip daripada pencernaan itu adalah pemotongan rantai makanan yang kompleks atau panjang, rantai panjang dengan berbagai jenis enzim sehingga menjadi komponen-komponen yang sederhana atau misalnya adalah polipeptid dipotong-potong sehingga akhirnya menjadi asam amino. Demikian juga untuk lemak dan karbohidrat. Jadi pada akhirnya akan dipotong-potong oleh enzim sehingga menjadi senyawa-senyawa sederhana. Terus. Kemudian kita berbicara tentang proses pencernaan, dimulai dari proses pencernaan di rongga mulut. Pencernaan di rongga mulut terjadi secara mekanik atau secara fisik. Jadi makanan yang berpartikel besar akan dihancurkan secara fisik dengan bantuan gigi. Partikel makanan yang telah berukuran kecil itu selanjutnya akan dicerna secara enzimatik di bagian lambung dan usus. Jadi pada ikan pencernaan secara kimiawi belum terjadi di bagian rongga mulut. Berbeda dengan pada mamalia, di mana mamalia itu pada bagian rongga mulut memiliki kelenjar saliver yang menghasilkan enzim yang berguna dalam proses pencernaan. Pada bagian rongga mulut tersebut, tergantung jenis ikan memiliki berbagai jenis gigi. Misalkan ada ikan yang memiliki gigi berbentuk kanin yang untuk memotong, kemudian ada yang berbentuk molar, ada incisor. Nah, bentuk gigi ini terkait dengan makanan yang dikonsumsinya. Nah, secara prinsipnya sebenarnya bahwa gigi tersebut akan berperan atau berfungsi untuk bisa meremukkan makanan, jadi makanan akan diremukkan atau ditekan menjadi remuk, kemudian untuk membelah, kemudian juga ada gigi yang berperan untuk menusuk, menggiling, kemudian memotong atau mengoyak, dan menggunting. Jadi dengan mekanisme pergerakan gigi tersebut, maka makanan akan terpotong-potong atau berubah dari partikel besar menjadi partikel kecil sehingga lebih memudahkan untuk dihidrosis pada proses pencernaan secara kimiawi. Kemudian pencernaan di bagian lambung. Kita ketahui bahwa lambung merupakan segmen yang berperan di dalam proses pencernaan. Jadi pada ikan, pencernaan secara kimiawi berlangsung di segmen lambung. Jadi beda dengan mamalia. Pada mamalia, pencernaan secara kimiawi dimulai di rongga mulut. Makanan yang kalau kita perhatikan bahwa lambung ini memiliki fungsi untuk menampung makanan, kemudian mencerna makanan. Secara struktur histologis, maka lambung itu sebenarnya kalau kita potong secara transversal akan terdiri atas bagian yang paling luar, yaitu lapisan serosa, kemudian berikutnya ada lapisan otot memanjang, kemudian otot berikutnya makin ke dalam otot terdapat lapisan otot melingkar, selanjutnya lebih ke dalam lagi adalah ada bagian submukosa, lapisan submukosa, dan yang paling dalam yaitu yang kontak dengan makanan yaitu lapisan mukosa. Pada lapisan mukosa inilah terdapat beberapa tipe sel. Pada gambar ada tipe sel yang kontak langsung dengan makanan, itu adalah tipe sel bertudungkan mukus. Yang berikutnya ada di bagian bawah ada
sel yang disebutnya sel mukosit yang menghasilkan lendir, dan yang di bawahnya lagi ada sel yang menghasilkan enzim dan hormon. Sel berpudungkan mukus ini memiliki fungsi untuk melindungi bagian lambung dari kerja HCl yang bisa menghancurkan. Dengan adanya sel bertudungan mulus itu, maka HCl ketika sampai kepada dinding sel lambung akan dinetralkan sehingga tidak membahayakan pada sel-sel lambung. Sel mukosit berfungsi untuk menghasilkan lendir yang nantinya akan mempermudah pergerakan makanan dari lambung ke bagian segmen-segmen di belakangnya, yaitu bagian pilorus dan usus. Kemudian ada bagian sel lain adalah sel yang menghasilkan atau sel pepsin, yaitu sel yang menghasilkan enzim pepsin dan HCl. Kalau kita perhatikan secara sitologis, maka terlihat bahwa enzim ketika berada di dalam sel itu masih dalam bentuk puturan, disebutnya zimogen. Kemudian zimogen ini akan dilepaskan oleh sel keluar, dan ketika sampai ke rongga saluran pencernaan akan diaktifkan oleh HCl sehingga menjadi pepsin. Jadi pepsinogen dengan adanya HCl menjadi pepsin, dan ketika pepsin itu maka dia akan aktif, dan aktifnya pepsin ini harus pada pH rendah, dan pH-nya rendah pada lambung itu diakibatkan karena adanya HCl. Kalau kita perhatikan permukaan lambung, maka akan tampak ada lubang-lubang. Lubang-lubang tersebut sebenarnya adalah lubang yang tadi yang berkaitan dengan sel-sel yang menghasilkan menghasilkan pepsin dan HCl. Jadi HCl dan pepsin dikeluarkan dari lubang tersebut. Kemudian ketika berada di dalam saluran pencernaan maka berperan sebagai bahan yang akan menghidrolisis makanan. Kemudian kalau kita perhatikan bahwa pada ikan, HCl ini dihasilkan ketika berada di luar sel. Jadi sel akan mengeluarkan atau mensekresikan ion H dan ion Cl, kemudian bergabung menjadi HCl. Ion Cl itu sendiri berasal dari senyawa NaCl, natrium klorida, yang ketika berada di dalam sel akan berdioksi menjadi Na dan Cl, dan Cl-nya itu akan keluar ke permukaan lambung, kemudian bergabung dengan H menjadi HCl. Dan HCl ini selain berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, juga berperan dalam meluluh-lantangkan bahan-bahan terutama yang mengandung kalsium tinggi. pH pada lambung sebenarnya adalah pada awalnya lambung ini memiliki pH yang netral, ketika makanan belum ada. Ketika makanan masuk atau lambung berisi makanan, maka berangsur-angsur pH lambung itu akan meningkat pH-nya turun dari pH netral menjadi pH asam, yaitu sekitar, bahkan pada kondisi puncak pencernaan itu bisa mencapai pH 1-2. Dengan pH 1-2 ini maka enzim yang disekresikan oleh lambung akan aktif bekerja menghidrolisis protein yang ada di bagian lambung. Kemudian ketika lambung itu berangsur-angsur menjadi kosong kembali, maka pH di bagian lambung pun akan menjadi netral kembali. Jadi berarti pH lambung dan sekresi HCl dan sekresi enzim pada bagian lambung itu di-trigger atau dipacu oleh keberadaan makanan yang masuk ke dalam lambung. Kemudian pencernaan di bagian usus. Struktur usus sama seperti lambung, terdapat lapisan serosa paling luar, kemudian lapisan otot memanjang di bagian dalamnya, dan lebih ke dalam lagi ada otot melingkar, selanjutnya ada
lapisan submukosa, dan terakhir adalah lapisan mukosa. Pada bagian usus ini, otot yang terdapat pada dinding usus terdiri atas otot licin, sehingga aktivitasnya atau kontraksinya itu tidak dipengaruhi oleh sistem saraf pusat. Jadi yang trigger aktivitas daripada otot tersebut adalah keberadaan makanan. Jadi ketika makanan banyak, maka aktivitasnya kontraksinya akan meningkat. Pada bagian usus terdapat sel. Jadi ada sel penyerap dan ada sel yang berfungsi untuk menghasilkan mukus. Usus ini pada bagian dalamnya terdapat jonjot-jonjot atau vili-vili yang berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan. Jadi fungsi daripada usus adalah untuk proses pencernaan dan penyerapan makanan. Pada ikan-ikan yang bersifat karnivor, usus ini memiliki panjang usus yang pendek, kadang-kadang kurang dari panjang tubuhnya. Sedangkan pada ikan-ikan yang herbivor, itu memiliki usus yang sangat panjang, bahkan sampai mencapai lebih dari 10 kali panjang tubuhnya. Hal ini ada kaitannya dengan makanan yang dimakannya yang banyak mengandung selulosa dan lignin yang relatif sulit dicerna sehingga membutuhkan perjalanan makanan di dalam saluran pencernaan yang panjang. Pada usus itu tadi disebutkan bahwa pencernaan terjadi secara mekanik dan energetik. Pencernaan secara mekanik itu terjadi karena adanya kontraksi pada segmen usus, yaitu kontraksi peristaltik, pendular, dan segmenter. Jadi dengan adanya gerakan peristaltik dan pendular itu, maka akan membantu dalam proses pencernaan secara kimiawi. Kalau kita perhatikan bagian dalam dari usus, maka sebenarnya usus tadi memiliki jonjot-jonjot atau vili-vili, dan di bagian permukaan dari vili ini terdapat sel, tadi dikatakan ada sel mukus dan sel penyerap atau enterosit. Nah, kalau kita perhatikan sel penyerap, maka pada permukaannya itu ada lagi jonjot-jonjot yang kecil disebut mikrofili. Nah, mikrofili ini berfungsi untuk memperluas saluran pencernaan sehingga daerah penyerapan menjadi semakin luas. Jumlah sel enterosit ini akan berkurang pada bagian usus bagian belakang. Jadi di bagian depan jumlah enterosit banyak, kemudian berkurang ke arah usus bagian belakang. Sebaliknya, sel penghasil mukus atau mukosit sedikit pada bagian depan, usus depan, dan banyak pada usus bagian belakang. Kalau kita lihat lebih lanjut mengenai mikrofili, maka sebenarnya mikrofili ini kalau kita perbesar dengan pembesaran yang lebih besar dan dilihat dengan menggunakan mikroskop elektronik, maka sebenarnya strukturnya itu masih ada bagian lagi daripada vili-vili, yaitu adanya glikokalik. Nah, dengan adanya glikokalik ini, maka peran daripada usus dalam proses penyerapan makanan itu menjadi lebih maksimal. Ini adalah struktur geokalik. Pada geokalik ini di bagian atasnya nanti akan berperan di dalam proses penyerapan zat makanan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang kelenjar pencernaan. Jadi kelenjar pencernaan pada ikan terdapat dua macam, yaitu yang pertama adalah pankreas, yang berikutnya adalah hati. Pankreas pada ikan itu
memiliki dua tipe sel. Yang pertama adalah sel yang menghasilkan hormon, yaitu kelenjar endokrin, dan hormon yang dihasilkan yaitu adalah 3 tipe, yaitu insulin, somatostatin, dan insulin, somatostatin, dan kemudian yang berikutnya adalah sel yang menghasilkan enzim, yaitu adalah sel disebutnya sel eksokin. Jadi sel eksokin ini nantinya akan menghasilkan enzim, yang enzim itu nanti akan dikeluarkan atau disekresikan melalui saluran, yaitu saluran pankreatik yang masuk ke usus bagian depan. Dan nantinya di usus tersebut akan digunakan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Pada ikan-ikan tertentu, pankreas ini menyatu dengan organ hati yang disebut dengan hepatopankreas. Pada ikan yang memiliki organ hepatopankreas, enzim yang disekresikan oleh pankreas tersebut akan menyatu atau bergabung dengan bahan yang disekresikan oleh hati, yaitu cairan bedu, masuk ke saluran yang disebut saluran bedu atau ductus choledochus. Jadi ikan yang memiliki hepatopankreas misalkan adalah ikan mas, jadi menyatu. Kemudian yang berikutnya adalah organ hati. Hati tersusun oleh sel-sel hati atau disebut hepatosit. Fungsinya banyak, tetapi yang berkaitan dengan pencernaan adalah menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu yang dihasilkan oleh organ hati ini akan dibawa menuju ke kantung empedu, yaitu dengan melalui ductus hepaticus. Di organ atau di kantung empedu, cairan empedu tadi akan dipekatkan, kemudian dari kantung empedu, cairan empedu akan dialirkan ke usus depan untuk digunakan dalam membantu dalam proses pencernaan. Cairan empedu ini selain cairan empedu juga ada garam-garam empedu, dan juga dari pankreas juga ada garam bikarbonat yang fungsinya adalah untuk menetralkan cairan makanan atau SIM yang berasal dari lambung. Jadi makanan ketika berada di dalam lambung, pH-nya sangat asam, yaitu pH-nya 2 sampai kondisinya sangat asam, pH-nya 1 sampai 2. Kemudian ketika sampai ke usus bagian depan itu harus menjadi 7 sampai 8 karena aktivitas enzim yang berasal dari pankreas itu pada aktif secara optimal pada pH 7 sampai 9. Oleh karena itu maka netralisasi zat makanan yang dari lambung itu adalah dengan garam-garam bikarbonat. Jadi saluran dari pankreas maupun saluran dari kantung empedu itu bermuaranya di usus depan sehingga digunakan dalam proses pencernaan di bagian itu. Lanjut. Kalau kita perhatikan lebih dalam tentang hati, apa sih fungsi hati? Jadi hati memiliki fungsi yang banyak. Yang pertama kita lihat adalah fungsi sebagai organ yang dapat mendetoksikasi racun, bisa toksin atau bahan pencemar, termasuk logam berat. Jadi bahan-bahan beracun termasuk logam berat yang masuk ke dalam tubuh itu akan dibawa ke hati, kemudian dari hati itu lewat hepatosit akan dikeluarkan, nanti masuknya akan masuk ke kantung empedu. Sehingga kelihatan bahwa dari penelitian-penelitian bahwa ikan-ikan yang hidup di daerah tercemar atau ikan-ikan yang
berada di kondisi perairan tercemar, maka organ kantung empedunya membesar dan berwarna gelap. Nah, dari kantung empedu ini nanti bahan yang beracun itu akan dikeluarkan melalui ductus coeloductus masuk ke usus, dan dari usus dikeluarkan lewat feses. Jadi fesesnya mengandung bahan-bahan beracun tadi, logam berat dan sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa pengeliminasian logam berat pada tubuh ikan itu salah satunya melalui hati, dari hati ke empedu, dan dari empedu ke saluran pencernaan, kemudian dibuang bersama-sama dengan feses. Kemudian fungsi kedua adalah sebagai sistem kekebalan, yaitu sistem retikoendotelium dan juga sistem imunoglobulin, jadi dalam pembentukan kekebalan. Kemudian yang berikutnya, fungsi yang berikutnya adalah sistem pencernaan. Jadi hati, tadi sudah dikatakan bahwa hati berperan atau berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu, kemudian cairan empedunya itu akan dibawa ke kantung empedu, dari kantung empedu dialirkan ke organ usus depan, kemudian di usus depan akan digunakan dalam membantu pencernaan lemak, yaitu untuk mengemulsi lemak menjadi partikel-partikel kecil sehingga mudah dicerna dan diserap. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi hati adalah sebagai gudang makanan atau gudang nutrien. Jadi terutama yang disimpan di organ hati itu adalah lemak. Lemak disimpan di dalam sel hati atau dalam bentuk butiran atau trigliserid. Kemudian berikutnya adalah tempat penyimpanan karbohidrat, yaitu adalah dalam bentuk glikogen. Selain itu juga tempat menyimpan vitaminnya, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, dan yang berikutnya adalah tempat penyimpanan zat besi. Nah, sebagai gudang makanan, maka ketika kekurangan makanan atau kondisi lingkungan kekurangan makanan, maka material cadangan itu akan digunakan atau dilisis atau diubah kembali menjadi bentuk-bentuk yang siap digunakan untuk proses katabolisme. Misalkan dari glikogen akan diubah jadi glukosa, dari trigliserid akan menjadi asam-asam lemak yang siap katabolisir untuk dihasilkan. Nah, jadi pada kondisi kekurangan nutrien, misalkan kekurangan makan, maka cadangan itulah yang akan dijadikan sumber energi. Selain itu juga zat-zat yang disimpan di dalam hati ini juga nantinya bisa dijadikan bahan untuk proses-proses pembentukan fitogenin dalam proses reproduksi. Yang berikutnya adalah peran daripada fungsi daripada hati adalah dalam kaitannya dengan reproduksi, yaitu dalam proses pembentukan fitogenin. Jadi nutrien itu akan diubah menjadi fitogenin yang pembentukannya itu distimulir oleh hormon estradiol yang dihasilkan di organ gonad. Nah, fitogenin ini selanjutnya akan dibawa oleh darah menuju organ gonad. Dan di organ gonad, yaitu di sel-sel ovum, itu akan diakumulasi di situ sehingga nantinya menjadi cadangan untuk pembentukan pada waktu proses embriogenesis, dan juga sebagai cadangan pada saat larva, yaitu disebutnya eoksak, untuk proses perkembangan larva selama belum mendapatkan makanan dari luar. Nah, selain itu juga fungsi hati adalah sebagai dalam kaitannya dengan daur ulang darah, dan yang terakhir fungsi hati sebagai tempat untuk katabolisme nitrogen. Bagaimana prinsip perencanaan secara kimiawi? Jadi proses pencernaan secara kimiawi, yaitu protein akan dicerna di lambung pertama oleh adanya enzim pepsin pepsinogen yang diaktifkan oleh sel, pepsin. Dengan adanya pepsin dan hasil ini, maka proses pencernaan protein akan dirombak menjadi polipeptid atau peptida-peptida. Nah, kemudian
polipeptida ini akan dilanjutkan pencernaannya di bagian usus dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu karboksipeptidase, tripsin, chymotrypsin. Nah, kemudian juga di samping dari enzim yang dihasilkan dari pankreas pada beberapa jenis ikan, terutama ikan herbivore dan omnivore, itu juga di bagian usus itu akan dibantu pencernaan protein ini oleh protease yang dihasilkan oleh mikroba, itu organisme yang bersimbiosis dengan ikan yang hidup di bagian saluran pencernaan, yaitu mikroba. Mikroba tersebut juga beberapa jenis akan menghasilkan protease yang akan membantu dalam proses pencernaan di bagian usus ini. Sehingga polipeptid atau peptida akan berubah menjadi oligopeptid atau dipeptid. Kemudian oligopeptid dan dipeptid ini masih di bagian usus, yaitu ketika sampai ke dinding usus akan dihidrolisis oleh enzim yang berada pada dinding usus, yaitu aminopeptidase, sehingga menjadi asam amino. Dan asam amino adalah suatu senyawa sederhana yang siap nantinya untuk diserap oleh dinding usus. Jadi kita ketahui bahwa selain enzim yang berasal dari pankreas, dinding usus, enzim yang dihasilkan oleh mikroflora atau mikroba yang berada di saluran pencernaan, itu sangat penting. Hal ini buktikan bahwa untuk membuktikannya adalah kalau kita memberi makanan ikan tanpa memberikan antibiotik, maka pencernaannya misalkan pencernaan protein 80%. Kemudian kalau makanan tersebut dikasih antibiotik, maka kalau kita ukur pencernaan proteinnya menjadi 70% misalkan. Maka berarti kontribusi daripada mikroflora saluran pencernaan itu kurang lebih berkondisi 20%. Jadi dengan demikian beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada ikan herbivore, omnivore, peran dari mikroflora itu sangat penting. Lebih penting lagi terutama pada hewan ruminansia pada bidang peternakan. Selanjutnya adalah pencernaan lemak. Lemak di dalam usus akan dihidrolisis oleh lipase pankreatik yang dihasilkan oleh pankreas, lipase yang dihasilkan pankreas. Di samping itu juga tadi dikatakan sama. Jadi ada mikroflora atau mikroba yang menghasilkan lipase juga, sehingga selain protein, lemak pun bisa terbantu oleh keberadaan mikroflora. Lemak ini nanti akan diubah menjadi mono atau digliserid dan juga free fatty acid atau asam lemak bebas. Kemudian masih di dalam saluran pencernaan dengan adanya garam empedu atau cairan empedu yang dihasilkan oleh hati melalui yang dimasuk ke usus depan melewat ductus salivus, maka lemak akan diemulsi menjadi bagian-bagian partikel kecil yang disebut misel. Misel ini nantinya akan mudah untuk masuk ke dalam dinding usus. Kemudian yang berikutnya adalah pencernaan karbohidrat. Jadi amilum itu ketika di dalam usus itu akan dihidrolisis oleh amilase yang berasal dari pankreatik dan juga dari mikroflora saluran pencernaan menjadi maltosa dan dextrin. Kemudian dengan adanya maltase dari mukosa usus, maka akan diubah menjadi glukosa. Dan glukosa inilah yang siap untuk diserap oleh dinding usus atau enterosit. Demikian juga untuk selulosa. Jadi ikan-ikan herbivore maupun ikan karnivore yang herbivore maupun omnivore itu banyak mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan yang di dalamnya mengandung banyak selulosa dan lignin. Dengan adanya selulase
yang dihasilkan oleh mikroflora, maka selulosa tersebut akan diubah menjadi selulosa dan pada akhirnya akan menjadi glukosa sehingga bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi pada ikan secara individu tidak menghasilkan selulase. Jadi yang menghasilkan selulase pada tubuh ikan adalah mikroflora. Berikutnya adalah proses penyerapan zat makanan. Jadi zat-zat makanan yang sudah dicerna di bagian lambung dan usus sehingga menjadi senyawa sederhana itu selanjutnya akan diserap. Ada beberapa mekanisme penyerapan makanan di dalam tubuh ikan. Itu yang pertama itu adalah yang disebutnya difusi sederhana, itu masuknya nutrien itu karena perbedaan konsentrasi. Kemudian yang berikutnya ada difusi dengan bantuan bahan pengangkut, itu pada membran sel ada protein plasma, protein membraner yang berperan saya kira dalam proses penyerapan tersebut. Yang berikutnya adalah mekanisme yang penting dalam proses penyerapan adalah yang disebut transfer aktif. Jadi terutama untuk penyerapan asam amino atau protein bisa menjadi asam amino, jadi penyerapan protein dalam hal ini adalah asam amino. Jadi sebagai gambaran bahwa alamin akan masuk ke dalam enterosit atau sel penyerap itu bergabung dengan gabungan dengan adanya ion Na. Jadi dengan adanya ion Na maka alamin akan masuk. Nah kemudian ketika udah masuk ke dalam sel, tentu saja berangsur-angsur konsentrasi natrium di dalam sel itu akan meningkat dan ketika konsentrasinya hampir sama dengan di dalam lumen atau di dalam rongga usus, maka alamin tidak akan bisa masuk lagi. Nah, untuk bisa alamin masuk, maka natrium yang ada di dalam sel itu harus dikeluarkan. Dikeluarkan secara aktif, itu disebutnya transfer aktif, jadi membutuhkan energi. Jadi dengan dikeluarkannya Na dari dalam sel, sehingga konsentrasi Na di dalam sel, sehingga memungkinkan penyerapan berikutnya. Jadi demikianlah, jadi bahwa penyerapan protein atau asam amino itu melalui transfer, sehingga dengan demikian bahwa proses pencernaan dan penyerapan makanan membutuhkan energi. Pada proses pencernaan, energi dibutuhkan untuk kontraksi. Saluran pencernaan itu kontraksi otot memanjang dan melingkar, dan sedangkan pada proses penyerapan adalah untuk transfer aktif, yaitu adalah mengeluarkan Na dari sel supaya tekanan parsialnya lebih kecil sehingga Na bisa masuk atau konsentrasi perbedaan konsentrasi Na bisa masuk ke dalam sel. Yang berikutnya adalah yang perlu dipahami adalah tentang penyerapan melalui proses endositosis. Endositosis adalah proses masuknya bahan ke dalam sel. Jadi berbeda dengan eksositosis. Kalau eksositosis adalah proses keluarnya bahan dari dalam sel. Misalkan enzim dikeluarkan, itu sebutnya dari dalam sel keluar sel menjadi disebutnya eksositosis. Tapi kalau nutrien di dalam rongga saluran pencernaan, rongga usus masuk ke dalam sel enterosit, itu disebutnya endositosis. Endositosis terdiri atas fagositosis dan pinositosis. Fagositosis apabila partikel yang masuknya adalah berukuran relatif besar. Misalkan seperti penyerapan pada bagian rektum pada larva itu secara fagositosis, prinsipnya adalah seperti masuknya makanan atau dimakan oleh amuba, jadi ada proses asalnya permukaan sel itu datar, kemudian melekuk, kemudian memakan, kemudian sampai kepada nantinya zat makanan ada di dalam sel, dan ketika berada di dalam sel,
kalau belum sempurna maka akan dihidrolisis lebih lanjut, yaitu adalah dengan pencernaan di dalam sel. Yang berikutnya adalah pinositosis. Pinositosis adalah proses masuknya nutrien jika ke dalam sel jika partikelnya relatif kecil. Nah, berikutnya adalah proses penyerapan lemak. Jadi lemak masuk ke dalam, ini contoh lemak masuk ke dalam sel, itu jadi lemak dalam bentuk misel itu akan masuk ke dalam sel. Kemudian di dalam sel enterosit nanti akan berubah bentuk menjadi trigliserid, dan trigliserid ini nanti akan dibentuk lagi ada menjadi suatu unit baru, yaitu yang disebut dengan chylomicron, dan chylomicron ini akan masuk ke dalam saluran limpatik. Dari saluran limpatik ini ada saluran limpatik pengumpul, kemudian nantinya akan masuk ke dalam kapiler darah, jadi ke dalam jaringan saluran darah, dan sehingga nantinya akan digunakan atau diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi untuk proses ini, untuk proses pengikatan masuknya terutama lemak ke dalam sel enterosit, itu di dalam sel akan terjadi perubahan-perubahan. Selain tadi protein, juga glukosa pun bisa masuk ya ke dalam sel, itu juga harus secara transferaktif, yaitu menggunakan berkonjugasi atau berasosiasi dengan natrium, dan setelah natrium masuk, maka agar natrium di dalam sel itu menjadi berkurang, maka dilepaskan oleh sel dengan bantuan transferaktif, yaitu dengan menggunakan energi. Evaluasi kinerja pencernaan penyerapan. Jadi sebagai suatu proses penyerapan pada ikan, proses pencernaan dan penyerapan pada ikan itu dapat dievaluasi apakah berlangsung dengan baik atau tidak. Nah, beberapa indikator yang bisa digunakan dalam mengukur atau untuk mengetahui kinerja pencernaan penyerapan ada contoh berikut. Yang pertama adalah sebutnya laju pencernaan. Laju pencernaan adalah suatu indikator untuk melihat makanan dicerna dengan cepat atau lambat. Untuk mengetahui laju pencernaan, biasanya percobaannya adalah dengan cara ikan dipuasakan sampai fesesnya putih atau tidak, artinya saluran pencernaan kosong, tidak berisi makanan. Kemudian diberi makan, selanjutnya setelah ikan yang sudah dipuasakan tadi diberi makan yang mengandung bahan pewarna, misalkan krom oksida atau CO2O3, sehingga makanan menjadi berwarna hijau. Kemudian setelah dikemasan, kita perhatikan berapa lama ikan yang diberi makan yang menggunakan pewarna tadi sampai menghasilkan feses yang berwarna. Jadi lama waktu itulah yang dijadikan cepat atau tidaknya makanan dicerna. Dengan demikian maka kita bisa bandingkan antara kualitas pakan A dengan B atau C itu dengan cara tadi. Yang berikutnya adalah laju pengosongan lambung. Laju pengosongan lambung itu prakteknya adalah untuk mengetahui berapa lama lambung dari mulai lambung itu penuh sampai menjadi kosong. Caranya adalah dengan ikan dipuasakan, setelah lambungnya kosong, misalkan dipuasakan selama 2 kali 24 jam, kemudian diberi makan sampai kenyang. Setelah ikan mengkonsumsi makanan kenyang, kemudian diambil sampel, misalkan 10 ekor, diambil, dibedah, kemudian diambil makanan yang ada di dalam lambungnya dan ditimbang, kemudian buat rata-ratanya. Jadi itu dianggap sebagai
T0 atau awal. Kemudian selanjutnya setiap 1 jam sampai jam ke-8 misalkan itu dilakukan cara yang sama, yaitu ngambil sampel, kemudian dikeluarkan isi lambungnya, kemudian ditimbang, nah, sehingga nantinya bisa dibuatkan kurva sebagai absisnya adalah waktu, jadi T0 sampai ke T8, kemudian ordinatnya adalah persentase berat makanan per berat tubuh. Jadi persentase berat makanan per berat tubuh nanti akan bisa dilihat dari kecepatan atau laju pengosongan lambungnya. Nah, makanan A, makanan B, makanan C, kalau kita bandingkan maka akan kelihatan mana yang paling cepat dicerna dan mana yang sulit dicerna. Ini yang berikutnya adalah laju pergerakan makanan pada saluran pencernaan. Pada prakteknya pengukuran laju pencernaan makanan pada saluran pencernaan adalah ikan dipuasakan sampai lambungnya kosong, kemudian setelah itu diberi makan yang mengandung logam, yaitu misalnya bismut. Setelah diberikan makan, kemudian kita lakukan pemotretan pada bagian perutnya pada jam ke-0 atau pada waktu saat setelah diberi makan, kemudian sampai setiap jam sampai jam ke-8 misalnya. Dari foto ronsen akan terlihat bahwa bagaimana pergerakan makanan dari dalam saluran pencernaan ikan, apakah cepat atau lambat. Kemudian berikutnya adalah yang paling banyak sering digunakan dalam mengevaluasi mutu pakan, itu adalah kecernaan makanan atau digestibility. Pengukuran digestibility itu ada 2 cara, yaitu yang pertama adalah dengan cara yang langsung. Jadi cara langsung itu adalah kita mengukur jumlah makanan yang dikonsumsi dan jumlah feses yang dihasilkan. Jadi kalau misalkan makanan yang dimakan 10 gram, feses yang dihasilkan misalkan jadi 3 gram. Sama dihitung dalam berat kering, sehingga nanti akan diketahui bahwa kecernaan bahan keringnya bisa ditentukan. Itu 10 dikurangi 3 dibagi 10 kali 100%, sehingga kecernaan bahan keringnya 7%. Jadi pada pengukuran secara langsung ini, total makanan dan total feses yang dihasilkan akibat dari pemberian pakan itu harus dihitung. Ini jarang dilakukan karena sulit mengumpulkan feses, karena feses itu ketika kontak dengan air sering terjadi leaching atau penyusutan, sehingga bisa-bisa kalau tidak cepat dikeluarkan, feses tidak cepat dikeluarkan dari dalam air, akan terjadi penurunan bobot bukan karena dicerna, tapi karena larut dalam air. Metode yang kedua adalah pengukuran kecernaan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan menggunakan indikator. Indikator yang sering digunakan itu adalah krom oksida atau CR2O3. CR2O3 ini digunakan di dalam analisis atau dalam mengevaluasi kecernaan atau mengukur kecernaan pada ikan itu karena CR2 itu dapat bercampur, bentuknya berbentuk serbuk berwarna hijau, bercampur dalam makanan. Bisa bercampur secara merata dalam makanan, kemudian di dalam proses pencernaan atau ketika masuk di dalam tubuh ikan itu tidak diserap oleh tubuh, sehingga seluruhnya akan berada jadi yang di CR2 yang dikonsumsi seluruhnya akan berada di feses yang dihasilkan. Pada pengukuran secara tidak langsung ini, kita tidak perlu mengukur atau menghitung jumlah makanan yang dikonsumsi dan jumlah feses yang dikeluarkan. Yang penting adalah mengambil contoh makanan atau sejumlah berat tertentu dan contoh feses yang cukup untuk dianalisis secara kimiawi,
yaitu untuk jumlah feses yang dibutuhkan untuk analisis, misalkan untuk proteinnya, untuk lemak, dan untuk karbohidratnya. Dengan sampel protein, lemak, feses, dan CR2O3 pada pakan dan pada feses, maka nantinya kita bisa menghitung kecernaan pakannya. Yaitu kecernaan pakannya itu adalah, rumusnya adalah kecernaan sama dengan 100 dikurangi 100 kali indikator dalam pakan dibagi indikator dalam feses kali nutrien atau persentase nutrien dalam pakan per persentase nutrien dalam feses. Jadi dengan demikian maka kita bisa menentukan berapa kecernaan protein, berapa kecernaan pakan, lemak, dan berapa kecernaan karbohidrat. Nah, untuk menghitung kecernaan bahan kering, maka dihitung dengan menggunakan rumus kecernaan bahan kering sama 100 dikurangi 100 kali indikator dalam pakan per indikator atau dibagi dengan indikator dalam feses. Jadi dengan demikian maka kecernaan bahan keringnya akan diketahui dengan baik. Untuk penyerapan, cara untuk mengevaluasi apakah makanan tersebut diserap atau tidak itu bisa dilihat dari keberadaan makanan di dalam sel penyerap. Yaitu disebutnya adanya vakuola supranutria, nukleus, vakuola supranukleus. Jadi butir-butir makanan yang berserap yang terdapat di atas daripada inti. Pada gambar akan terlihat bahwa ada bercak-bercak hitam yang itu menunjukkan bahwa itu ada zat makanan yang diserap. Jadi sebelum masuk ke dalam sistem peredaran darah akan terkumpul di bagian permukaan daripada sel, bagian atas daripada sel, dan selanjutnya nanti akan dibawa ke bagian saluran ke kapiler darah. Jadi nutrien yang diserap oleh usus itu nantinya akan dibawa ke organ hati, kemudian di organ hati beberapa dirubah bentuk, misalkan menjadi lipoprotein, kemudian oleh darah nanti dibawa ke organ jantung. Jadi dari hati dibawa ke jantung, sekali lagi dari usus dibawa ke hati, dari hati dibawa ke jantung, kemudian dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh, sehingga sampai kepada sel-sel yang membutuhkannya. Sebagai penutup, bahwa makanan yang dimakan oleh ikan hanya akan bermanfaat bagi tubuh, baik sebagai sumber energi untuk berbagai aktivitas, maupun sebagai materi untuk pembentukan sel baru yang dibutuhkan untuk proses-proses fisiologis di dalam tubuh dan untuk pembentukan jaringan, harus terlebih dahulu dicerna dan diserap oleh tubuh. Sehingga demikian. Jadi saya kira itu yang sebagai penutup, bahwa sekali lagi bahwa makanan yang dimakan oleh ikan hanya bermanfaat bagi tubuh kalau bisa dicerna dan diserap pada saluran pencernaan. Demikian saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.